Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sebuah video yang bertemakan Good Corporate Governance untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak dosen Yulfan An-Nurrahman yang beranggotakan 1. Septia Nur Fajriah dengan NIM 205231043, 2. Moga Rahmawati dengan NIM 205231056, 3. Eryani Dian Utami dengan NIM 205231063, 4. Lia Putrianingsih dengan NIM 205231065, 5. Vila Nilna Azizah dengan NIM 205231067, 6. Muhammad Gufron Firdausi dengan NIM 205231070. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG atau tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Konsep Good Corporate Governance. Wadah terdiri dari organisasi atau perusahaan, sosial, dan pemerintah. Mekanisme mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas, antar seluruh pemangku kepentingan. Tujuan 1. Meningkatkan kinerja organisasi. 2. Menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. 3. Mencegah dan mengurangi manipulasi. 4. Meningkatkan upaya agar pemangku kepentingan tidak dirugikan. Model suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip. Prinsip Good Corporate Governance. 1. Prinsip fairness atau perlakuan yang setara. Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder secara adil dan setara. 2. Prinsip transparansi. Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. 3. Prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 4. Prinsip responsibilitas. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya 5 dimensi tanggung jawab, di antaranya 1. Dimensi ekonomi, 2. Dimensi hukum, 3. Dimensi moral, 4. Dimensi sosial, dan 5. Dimensi spiritual. 5. Prinsip kemandirian. Suatu keadaan di mana para pengelola dalam pengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dan konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun. Manfaat Good Corporate Governance. 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapat biaya modal yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Perangkat dalam penerapan Good Corporate Governance. Komisaris independen merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komite Audit. 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai. 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. 3. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Sekretaris Perusahaan.
sebagai pejabat penghubung antara perusahaan dengan pihak luar. Krisis moneter yang menimpa perbankan di Indonesia pada akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Menyadari hal ini, Bank Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PPI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PPI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank konvensional secara garis besar mengatur tentang 1. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. 2. Tujuan implementasi GCG. 3. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. 4. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. 5. Komite. 6. Ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal. 7. Implementasi manajemen resiko. 8. Ketentuan dana. 9. Rencana strategis bank. 10. Aspek transparansi kondisi bank. 11. Konflik kepentingan dan pelaporan internal. 12. Laporan dan asesmen implementasi GCG. 13. Implementasi GCG di cabang luar negeri. 14. Sanksi-sanksi. 15. Ketentuan peralihan. 16. Ketentuan penutup. Pentingnya good corporate governance diantaranya 1. Menjamin keputusan strategi agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan atau conflict of interest dari berbagai pihak. 3. Menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Dasar Hukum Good Corporate Governance. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam upaya menciptakan GCG, peraturan yang menjadi kerangka terpenting bagi kehidupan corporate governance adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau UU-TP. Berdasarkan UU-TP, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri yang memiliki direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM. Peraturan yang disebut belakangan adalah peraturan khusus atau lex specialis bagi PT TBK yang tidak diatur dalam UU PT. 3. Keputusan Menteri BUMN KEP /M/MBU/2002. Prinsip-prinsip GCG adalah transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.